Banjir susulan terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis 25 Desember kemarin. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebabkan luapan sungai. Wilayah terdampak berada di Kecamatan Tanjung Raya, khususnya di Jorong Pasa Maninjau, Nagari Maninjau. Banjir kembali terjadi di Kabupaten Aceh pada 24 Desember lalu hingga merendam 22 desa di 4 kecamatan. Banjir juga terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan luapan air di sejumlah sungai. Banjir susulan juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada 24 Desember lalu. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak sore hingga malam hari. Banjir melanda 3 kecamatan dan desa lainnya. Ya, Prof. Rita, menyambung juga pertanyaan saya tadi dan juga melihat apa yang tadi kami tampilkan. Ini sebenarnya peringatan dini yang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, bahkan Anda bertelepon langsung dengan sang gubernur, menyampaikan akan sedahsyat apa, ditunjukkan contoh videonya. Zoom langsung. Berzoom langsung begitu ya Prof ya. Apakah ini tindakan yang rekomendasi yang Anda berikan seperti apa dan juga harusnya tindakannya seperti apa? Karena kan ini menyentuh daratan ini bencananya. Ini secara umum ya. Jadi setelah ada peringatan dini ya, dan memang idealnya peringatan dini itu tidak hanya tulisan aja, tapi ada komunikasi. Langsung kalau sudah emergency ya, biasanya kalau udah emergency itu tidak cukup hanya lewat WA, tapi Zoom atau telepon ya. Nah, diharapkan setelah ada rekomendasi itu ada persiapan-persiapan. Siapkan jalur evakuasi. Siapkan tempat yang aman nanti untuk mengevakuasi masyarakat. Lalu berapa jumlah masyarakat yang harus dievakuasi. Itu kan tergantung prediksinya kira-kira seberapa luas dampak dari bencana. Dan itu semua di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sudah memiliki contingency plan, rencana-rencana itu, jalur-jalur evakuasi, peta evakuasi, jumlah warga yang harus dibebaskan. Itu sebetulnya BPBD itu udah punya semua. Nah, tinggal disiagakan, lalu berapa yang harus menolong, ada berapa difabel yang harus dibantu, anak-anak lansia. Itu sudah tahu BPBD prosedur semacam itu. Cukupkah hanya disiagakan atau sebenarnya pada saat peringatan dini tiba begitu ya, tanda-tanda juga itu dia? Haruskah warga kemudian langsung dievakuasi, bergerak seluruh tim? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ya, ini mohon maaf, mungkin kalau di Jawa itu mudah. Nah, medan di sana itu sepertinya cukup berat. Nah, jadi barangkali ada kesulitan di situ. Itu yang nggak dilakukan makanya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya cuma berusaha memahami. Ya. Karena yang saya omongkan ini sering dilakukan, terutama di daerah-daerah yang seperti di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu kan wilayahnya relatif lebih lebih mudah ya. Tapi kalau dengan melihat logistik aja sulit nyampe ke sana, itu kan berarti medannya kan sulit. Oleh karena itu untuk self evaluation lah, kira-kira kenapa tidak sempat dilakukan itu. Nah, evakuasi ini kan jadi suatu evaluasi ya. Kenapa tidak bisa segera dievakuasi? Karena BMKG itu mengeluarkan peringatan dini kalau nggak salah 6 sampai 8 hari sebelum kejadian. Karena mulai dari bibit siklon, belum menjadi siklon, itu saya tahu sendiri itu BMKG mengeluarkan peringatan dini. Karena ini rutin, BMKG selalu memberikan 6 hari sebelum kejadian. 6 hari sebelum kejadian, diulang-ulang setiap hari sampai 3 hari sebelum kejadian. Nah, setelah 3 hari sebelum kejadian itu akurasi meningkat. 6 hari mungkin akurasinya masih kurang dari 90% ya. Tapi begitu 3 hari sampai 3 jam sebelum kejadian, itu akurasi semakin meningkat. Gapnya di mana ini, Prof?
Maksudnya mengapa kemudian sudah banyak peringatan terjadi, tapi bencana besar ini tidak bisa dimitigasi? Ya, itu kan, ya, saya kemarin mendengarkan komentar dari ahli komunikasi atau ahli sosiologi ya. Memang menurut ahli itu memang belum menjadi budaya di negara kita untuk segera tergopoh-gopoh bersiap-siap. Seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin tidak dibayangkan akan sedahsyat itu. Mungkin ya. Karena ingatnya kan tsunami ya. Tsunami itu yang paling dahsyat ya. Tapi tsunami itu kan orang taunya dari laut. Tidak membayangkan ada tsunami dari gunung. Nah, jadi memorinya tuh memang tidak membayangkan, dan hal ini akan berpengaruh, persiapannya kan menjadi tidak seserius yang seharusnya. Oke, kalau kita bahas bencana hidrometeorologi kan tidak hanya berada di wilayah Sumatera hingga Aceh saja, tapi Bali, bahkan juga beberapa daerah kita tahu diprediksi BMKG selama libur Natal dan Tahun Baru ini juga berpotensi terkena dampak bencana hidrometeorologi. Prof Rita, cukupkah kemudian pencegahan ini prosesnya hanya berada di level Pemda saja, atau sebenarnya pusatnya juga harus turun tangan? Namanya penanggulangan bencana, atau tepatnya harusnya pencegahan bencana, ya, atau mitigasi bencana. Itu kalau menurut undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007 ya, nomor 24 tahun 2007, itu memang harus dilakukan mulai dari pusat sampai ke daerah dengan level dan skala yang berbeda ya. Kalau pusat itu sifatnya koordinatif. Jadi mengkoordinasikan badan penanggulangan bencana daerah. Beberapa daerah ini dikoordinasikan, diberi panduan, diberi latihan, diberi arahan, namun nanti secara detail dilaksanakan oleh daerah. Namun daerah ini harus dilatih, disiapkan, nggak mungkin mendadak bisa sendiri. Harus ada bimbingan, pembinaan. Nah ini keterlibatan harus ada tangan pusat ya? Iya, dalam pembinaan, pembimbingan dan memberikan bantuan, dukungan, itu ada. Namun daerah juga harus berusaha untuk mandiri. Jadi misalnya sudah dibimbing untuk membangun desa tangguh bencana, ya, destana, bahkan ada keluarga tangguh bencana ya, katana gitu ya. Nah itu oleh daerah. Kalau sudah level sampai rumah atau dasawisma sampai desa, itu daerah. Jadi misalnya daerah apa? Menyiapkan tim siaga bencana, menyiapkan relawan bencana, menyiapkan zona-zona yang harus dihindari. Kan sudah kita lakukan itu, Prof. Tidak semua. Belum semua. Kapasitas di Indonesia ini belum sama. Mungkin Jawa itu udah ya, tapi mohon maaf, mungkin yang di luar Jawa ini perlu banyak. Gapnya masih jauh, apalagi di Indonesia Timur. Ini PR memang. Jadi semua itu sebenarnya harusnya sudah dibimbing membuat rencana kedaruratan, dan bahkan sudah menghitung berapa yang kira-kira akan terdampak, jumlah orang yang akan terdampak. Contoh yang paling mudah Merapi, itu yang paling maju ya. Karena aku dulu juga ikut dievakuasi, jadi warga Merapi. Jadi bahkan kita mengevakuasi diri sendiri, yang sudah mampu mandiri, yang nggak mampu naikkan truk, ada ada berbagai cara. Mereka punya kesadaran masyarakatnya. Sebagian besar ya, tapi sebagian kecil ada yang pilih untuk tetap di sana. Namun ini BPBD-nya punya strategi bagaimana membawa. Jadi ada upaya lah. Dan itulah PR bersama ya. Di Indonesia ini tidak merata. Belum semuanya seperti yang ini. Jadi ya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu memang harusnya melalui edukasi. Contohnya kenapa Jepang bisa sudah menjadi tradisi. Karena Jepang mulai bebenah itu udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Sudah beberapa generasi. Jadi
anak-anak TK aja udah secara otomatis nggak usah diinget-ingetin udah sadar. Tapi kita ini kan baru mulai tsunami Aceh tahun 2000, sekitar 20 tahun yang lalu, 2005, 4 ya. Artinya tapi jangan berhenti. Jadi justru kita harus tetap lebih gencar lagi, nggak perlu menunggu ratusan tahun bisa sadar. Dengan dampak ekologi itu yang kemudian membuat rentang pengulangan bencana semakin dekat. Karena kalau enggak, saya khawatir habis rakyat. Wow. By the way, ini intermezzo. Dinosaurus itu punah karena bencana. Dinosaurus, dia kan nggak pahami 3 bencana. Apa kita mau seperti dinosaurus? Wow, kekhawatiran ini luar biasa, Prof, yang Anda sampaikan. Oke, artinya potensi bencana apa yang kemudian akan terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru ini, terutama di wilayah Sumatera hingga Aceh dan juga di beberapa kota besar, di lokasi-lokasi yang mungkin menjadi daya tarik ya wisatawan. Sesaat lagi kita bahas ya, Prof ya. Kami jeda dulu.